Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan lakukan pembelajaran matematika. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan jenis-jenis pola bilangan. Sekarang kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Sebelum kita membahas apa saja itu barisan dan deret aritmatika, marilah kita bersama-sama melakukan doa supaya proses pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, persilahkan. Berdoa selesai. Baik, kita akan langsung ke penjelasannya. Barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap dalam konstan. Aku ulangi. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap. Bilangan yang tetap tersebut disebut beda. Jadi bilangan yang tetap itu dinamakan beda. Sering dilambangkan dengan huruf B. Dilambangkan dengan huruf B. Apa saja contoh barisan aritmatika? Bisa dilihat. Ini contoh yang pertama. Angka 1, 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Nah, jadi ini jarak antara kedua sukunya sama. 1 ke 4 bertambah 3, 4 ke 7 bertambah 3, 7 ke 10 bertambah 3, 10 ke 13 juga bertambah 3. Ya, contoh yang B, 2, 8, 14, 20 dan seterusnya. 2 ke 8 bertambah 6, 8 ke 14 bertambah 6, 14 ke 20 bertambah 6. Ya. Yang C, 30, 25, 20, 15 dan seterusnya. Jadi 30 ke 25 berkurang 5, 25 ke 20 berkurang 5, 20 ke 15 berkurang 5 dan seterusnya berkurang 5. Jadi ini adalah contoh barisan aritmatika. Ya, kita akan lanjutkan. Bagaimana sih ciri-ciri barisan aritmatika? Ya, ciri-cirinya. Ciri-ciri barisan aritmatika yang pertama, memiliki beda yang tetap. Ingat, beda itu jarak antara kedua suku ya. Memiliki beda yang tetap. Tadi sudah dicontohkan. Nah, ini lagi contoh 1, 5, 9, 13. Jadi ini bedanya sama. 1 ke 5 itu berjarak 4, 5 ke 9 berjarak 4, 9 ke 13 juga berjarak 4. Yang kedua, beda atau selisih berupa penjumlahan atau pengurangan. Jadi barisan aritmatika itu identik dengan jarak kedua sukunya dijumlahkan atau dikurangi. Seperti itu. Contohnya bisa dilihat yang penjumlahannya 2, 4, 6, 8, 10. Ini semuanya bertambah 2. Kalau yang pengurangan bisa dilihat 33, 30, 27, 24, 21 dan seterusnya. Ini semuanya berjarak negatif 3. Jadi dia selalu berkurang 3. Ini adalah ciri-ciri barisan aritmatika. Jadi rumus dari barisan aritmatika itu adalah ini rumusnya. Bisa dilihat UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Ulang lagi. UN sama dengan A plus kurung buka N min 1 dikali titik ini dikali ya, dikali B. Dengan keterangan UN ini adalah suku ke N, A ini adalah suku pertama, B ini adalah beda. Rumus dari beda adalah UN dikurangi UN min 1, atau lebih gampangnya adalah rumus beda adalah U2 dikurangi U1.
kedua dikurangi suku pertama. N ini adalah banyak suku. Oke, kalian jangan pikirkan dulu. Sebentar Pak Guru akan ajarkan bagaimana caranya menerapkan rumus ini. Guru akan ajarkan sebentar, jadi santai. Pak Guru yakin jika kalian memahami atau jika kalian menyimak video ini dengan baik, kalian pasti bisa. Kita lanjutkan. Kita akan belajar dulu yang pertama menentukan nilai suku pertama dan beda dari suatu barisan aritmatika. Kita akan belajar dulu. Oke, bisa dilihat barisan yang A itu adalah 1, 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Di sini kita akan belajar dulu bagaimana caranya menentukan nilai beda. Caranya menentukan nilai beda, kalian tinggal cek jarak antara kedua suku. Nah, seperti 1 ke 4 ini bertambah 3, 4 ke 7 ini bertambah 3, 7 ke 10 bertambah 3, 10 ke 13 bertambah 3. Jadi semuanya bertambah 3. Maka beda dari barisan yang A ini adalah 3. Jadi B-nya sama dengan 3. Suku pertamanya itu adalah 1. Kenapa 1? Karena 1 ini adalah yang ditulis paling pertama dari barisan yang A. Ya. Bisa dipahami? Oke, jika sudah bisa, kita akan lanjut ke yang B. Bisa kalian lihat yang B ini barisannya adalah 30, 25, 20, 15 dan seterusnya. Ya. Maka di sini kita akan mencari nilai bedanya dulu. 30 ke 25 berkurang 5. 25 ke 20 berkurang 5. 20 ke 15 berkurang 5. Maka beda dari barisan ini adalah min 5. Ya, maka B-nya adalah min 5. Dan suku pertamanya berapa? Suku pertamanya adalah 30. Kenapa 30? Karena 30 adalah bilangan pertama yang ditulis oleh barisan yang B. Itu kalau tidak mengerti bisa ditulis di kolom komentar atau langsung di WA Pak Ferry. Contoh soal. Oke, sekarang kita akan belajar menerapkan rumus barisan aritmatika yang tadi. Ya, bisa dilihat di soal nomor 1. Tentukan suku ke-15 dari barisan bilangan 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Kita akan buat diketahui dulu. Diketahui sukunya adalah 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Maka di sini kita tentukan dulu nilai A-nya. Nilai A sama dengan 6. Kenapa 6? Karena 6 adalah suku pertama. Ya, atau bilangan pertama yang ditulis, maka A-nya adalah 6. Sekarang B. B itu adalah beda, jarak antara kedua suku. Boleh kalian menggunakan rumus, boleh kalian langsung tulis. Ini Pak Guru coba menggunakan rumus ya. Oke, rumusnya adalah beda itu U2 dikurangi U1. U2 nya berapa? Ini U2. U2 nya 8. 8 dikurangi 6. Maka hasilnya adalah 2. Jadi bedanya adalah 2. N nya 15. Kenapa 15? Karena ditanya suku ke-15. Maka N nya 15. Ditanya U15. Kita akan jawab sekarang. Kita pasang rumusnya. UN sama dengan A plus kurung buka N-1 kurung tutup dikali B. Maka kita tinggal ganti N nya 15, maka diganti U15 sama dengan A nya kita ganti dengan 6, N nya diganti dengan 15 dikurangi 1 dikali bedanya 2. Kita akan lanjutkan. U15 sama dengan 6, kerjakan yang dalam kurung dulu ditambah 15 kurang 1 14 dikali 2. Maka 14 kali 2 berapa? Kita kerjakan yang perkalian dulu, jangan yang penjumlahan. Kesalahan siswa itu biasanya dia dijumlahkan dulu baru dikalikan, itu keliru, tidak boleh seperti itu. Kerjakan dulu yang perkalian. 14 dikalikan 2 dulu, maka menghasilkan 28. Ya,
Sekarang 28 nya ini kita tambahkan dengan 6 atau 6 yang kita tambahkan dengan 28 menjadi 34. Jadi suku ke-15 dari barisan di atas adalah 34. Oke, kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Perhatikan, tentukan suku ke-19 dari barisan bilangan 75, 72, 69, 66, 63, dan seterusnya. Kita akan jawab, kita buat dulu diketahui seperti biasa. Diketahui barisan bilangannya adalah 75, 72, dan seterusnya. Maka tentukan nilai A, B, sama N. A-nya berapa? 75. Ingat, A itu suku pertama. Suku pertama yang ditulis 75. B, rumus beda adalah suku kedua dikurangi suku pertama. Jadi 72 dikurangi 75. Hasilnya min 3. N-nya berapa? 19. Kenapa 19? Karena suku ke-19. Kita akan jawab. UN sama dengan A plus kurung buka N min 1 kurung tutup kali B. U19 sama dengan, tulis A nya berapa? 75, kita ganti. N nya karena 19 kita ganti dengan 19 dikurangi 1 dikali B, bedanya min 3. Ingat, kerjakan dulu yang dalam kurung. Ya, 75 yang kita tulis tambah 19 kurang 1, 18 dikali 3. Kerjakan yang perkalian dulu. Kerjakan yang perkalian dulu. Berarti ini artinya kali ya. Kita kerjakan dulu ini. Positif kali negatif hasilnya negatif. 18 kali 3 54. Jadi 75 nya tadi tulis 75 dikurangi 54. Jadi 75 dikurangi 54 hasilnya adalah 21. Maka suku ke-19 dari barisan bilangan di atas adalah 21. Oke. Sekarang kita akan belajar menentukan nilai banyaknya suku N, menentukan banyaknya suku maksudnya ya, bukan banyaknya suku. Menentukan banyak suku dari suatu barisan aritmatika. Kita akan belajar menentukan banyak suku. Bisa dilihat di contohnya, ini contoh soalnya. Nah, bisa dilihat. Diketahui barisan aritmatika min 2, 1, 4, 7, dan seterusnya sampai 49. Tentukan banyak suku barisan tersebut. Kita akan belajar menentukan banyak suku barisan tersebut. Bagaimana caranya? Perhatikan dengan baik. Diketahui kita buat barisannya 2, 1, 4, 7, dan seterusnya sampai 49. Dibuat semua. A nya berapa? Min 2. Kenapa min 2? Suku pertama. B nya 2 dikurangi 1 dikurangi min 2. 1 kurang min 2 sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. 49 ini apa Pak? 49 ini yang di pojok inilah suku ke N. Jadi kita misalkan dia suku ke N. UN sama dengan 49. Nah, ditanya N. N kita nggak tahu ada berapa. Nah, kita akan cari sekarang. Kita akan jawab. Ya, Pak, rumus apa yang digunakan ini? Jangan bingung ya. Masih sama menggunakan rumus yang tadi ya, jadi itu aja rumusnya masih. Kita akan coba pasang rumusnya. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Kita tinggal ganti ya, kita tinggal ganti angkanya dengan yang diketahui. N nya 49 sama dengan A nya min 2, tulis min 2 tambah N min 1 kali bedanya 3. Kenapa N nya gak diganti Pak? Karena kita mencari N, makanya N nya tetap tidak berubah ya. Oke, gitu.
9 sama dengan min 2 tambah ini perkalian suku 1 dengan suku 2. Kemarin sudah belajar di aljabar kelas 7. N kali 3 3N. 1 kali 3 min 3. Setelah dapat ini, kita akan jumlahkan yang sejenis. Yang sejenis adalah min 2 dengan min 3. Maka min 2 dengan min 3 kita jumlahkan menjadi min 5. Maka di sini 49 sama dengan 3N min 5. Kita kumpulkan sekarang yang sejenis. Min 5-nya kita pindahkan ke ruas kiri atau kedua ruas. Istilahnya kita jumlahkan dengan 5. Maka dia pindah menjadi 49 ditambah 5 sama dengan 3N. Ini kita jumlahkan menjadi 54 sama dengan 3N. N-nya sama dengan 3N-nya, 3-nya pindah ke ruas kiri. 54 dibagi 3 sama dengan N. N sama dengan berapa? 18. Jadi banyak suku dari barisan ini adalah 18 ya. Jadi dia ada banyak 18 suku. Kita akan lanjut. Menentukan nilai beda dari suatu suku ke N yang diketahui. Kita akan belajar menentukan nilai beda, perhatikan dengan baik. Ini biasanya kalau soal seperti ini bedanya nggak diketahui, atau kedua semua sukunya nggak diketahui. Jadi seperti ini bunyi soalnya. Perhatikan. Suatu barisan aritmatika di mana suku ketujuh adalah 40 dan suku pertama adalah 16. Beda dari barisan tersebut adalah, kita lihat, diketahui 7 sama dengan 40, perlu diketahui. A-nya 16. Kenapa 16? Suku pertama 16. N-nya sama dengan 7. Kenapa 7? Karena suku ke-7 diketahui, maka N-nya tuh 7. Ditanya beda. Oke. Kita akan jawab. Ya. Matematika SMP itu gampang. Ya, kenapa Pak Guru bilang gampang? Ya, ketika kalian sudah bisa membuat diketahui dan ditanya dan jawab, maka kalian akan bisa mencari jawabannya. Kita selalu berangkat dari yang namanya diketahui. Jadi kalian jangan bingung, ini pakai rumus yang mana Pak? Pakai rumus yang mana? Masih sama menggunakan rumus yang tadi. Ya, masih sama menggunakan rumus yang ini. Cuman kita berangkat dari yang diketahui. Kita diketahuinya U7, maka kita pasang U7. U7 sama dengan, kita ganti A-nya berapa? 16 tambah N-nya 7 dikurangi 1 kali B. B-nya nggak diketahui, tapi tulis B. Jangan dipikirkan B-nya berapa, jangan dipikirkan. Tulis aja B. U7-nya berapa? 40 sama dengan 16 tambah 7 dikurangi 1, 6 ya. 16-nya kita pindahkan ke ruas kiri, maka jadi 40 dikurangi 16 sama dengan 6B. 40 kurangi 16 dia akan menjadi 24 sama dengan 6B. Kita akan mencari nilai B. B sama dengan 24 dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena 6B ini kan perkalian 6 kali B. Ketika dia dipindahkan ke ruas kiri, dia akan menjadi pembagian. Maka 24 dibagi 6 sama dengan berapa? B sama dengan 4. Jadi ketemu nilai bedanya dari suatu barisan identitas adalah 4. Jadi nilai beda dari barisan aritmatika tersebut adalah 4. Oke. Kita akan coba ke contoh yang kedua. Perhatikan dengan baik. Suatu barisan aritmatika mempunyai suku kelima adalah 8 dan suku ke-9 adalah 20. Tentukan nilai beda dan suku pertama dari barisan tersebut. Oke, soalnya agak sulit, tolong perhatikan dengan baik. Kita buat diketahui suku kelima
sama dengan 8. Suku ke-9 sama dengan 20 sesuai dengan yang diketahui. Ditanya berapa nilai bedanya, berapa nilai suku pertamanya, kita jawab. Seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, kita selalu berangkat dari apa yang diketahui, ya. Diketahui suku ke-5 dan suku ke-9. Jadi kita pakai ini aja, jangan bingung. Ya, Pak Guru akan jelaskan pelan-pelan, tolong perhatikan. Suku ke-5 sama dengan A tambah N-nya berapa? N-nya karena 5, berarti 5 kurang 1 dikali B sama dengan 8. Kenapa kok sama dengan 8 di sini, Pak? Karena suku ke-5 diketahui sama dengan 8. Kalau dia sama dengan 100, maka di sini nanti sama dengan 100. Di sini kenapa sama dengan 8? Karena di soal diketahui suku ke-5 adalah 8. Jelas ya? Nah, sekarang U5 sama dengan A tambah 5 per 1 kan 4. 5 per 1 4. 4 dikali B 4B sama dengan 8. Ini kita misalkan persamaan 1. Dibiarkan dulu, nanti pikirkan dulu. Ini kita anggap persamaan 1. Oke, yang kedua kita punya suku ke-9. Perhatikan, suku ke-9, perhatikan, sama dengan A ditambah 8B sama dengan 20. Kenapa di sini A ditambah 8B? Di sini Pak Guru percepat ya. A ditambah 8B, dan tinggal kamu kurangi N-nya dengan 1. Karena U9, 9-nya dikurangi 1, maka A ditambah N di sini jadi 8. 8B. Ya. Di sini kalau ini pakai cara cepat, suku ke-5-nya ini U5 sama dengan A ditambah 4B. Kok 4 di sini, Pak? Enggak usah nih. Karena ini 5-nya kita kurangi 1. Jadi 4. Kalau U9, 9-nya kita kurangi 1, maka dia akan menjadi 8B. Begitulah dengan yang lain. Ya. Berarti suku 9 sama dengan A ditambah 8B sama dengan 20. Kenapa 20? Karena U9 diketahui 20. Soal jelas diketahui 20 ya. Ini kita anggap persamaan 2. Oke, sudah. Langkah selanjutnya adalah eliminasi nilai A pada persamaan 1 dan 2. Eliminasi itu artinya menghilangkan. Jadi nilai A-nya akan dihilangkan supaya ketemu nilai B. Maka saran Pak Guru pada saat mengeliminasi, tulis angka yang lebih besar di atas. Pak Guru tulis yang persamaan 2 di atas. Pak Guru tulis persamaan 2-nya A tambah 8B sama dengan 20. Dapat dari sini ya. Terus Pak Guru tulis yang persamaan 1, A tambah 4B sama dengan 8. Sama satunya. Tarik garis, kita kurangi, eliminasi, dikurangi ya, supaya nilai A-nya hilang. Maka A dikurangi A, dia akan jadi 0. Habis. 8B dikurangi 4B berapa? Sisa lagi 4. 8 kurangi 4 kan 4. 20 dikurangi 8, sisa 12. Oke. Ini sama artinya 4B sama dengan 12. B sama dengan 12. 4-nya kita pindahkan jadi bagi. Ya, bagi 4. B sama dengan 3. Ketemu nilai bedanya 3. Setelah ketemu nilai bedanya 3, kita substitusi atau kita ganti ya, substitusi mengganti nilai B sama dengan 3 ke persamaan 1 ya. Kok B nya sama dengan 3, Pak? Karena dapatnya sama dengan 3 ya. Kalau besok dapat B nya sama dengan min 4 ya, tulis B sama dengan min 4. Kalau dapatnya B nya sama dengan 5, tulis B sama dengan 5.
Kenapa min? Kenapa 3? Karena dapat B-nya sama dengan 3. Kenapa kok ke persamaan 1, Pak? Karena angka di persamaan 1 lebih kecil. Supaya kalian lebih mudah nanti dalam mengoperasikan bilangannya atau menjumlahkan bilangannya. Nah, boleh tidak ke persamaan 2? Boleh banget ya. Ke persamaan 1 atau ke persamaan 2 boleh, silakan. Yang penting kamu ngerti, kamu paham caranya. Oke, kita coba ke persamaan 1 dulu. Nah, tulis persamaan satunya. Ini persamaan satunya. A tambah 4B sama dengan 8. Kita tulis A tambah 4B sama dengan 8. Karena kalimatnya substitusi itu artinya mengganti nilai B dengan 3. Maka kita ganti A tambah 4 dikali B nya kita ganti dengan 3. 3 sama dengan 8. A tambah 4 kali 3 berapa? 12. Ya, sama dengan 8. A sama dengan 8 dikurangi 12. A sama dengan min 4. Jadi di sini nilai beda dan suku pertama barisan di atas adalah 3 dan min 4. Oke, ini kalian harus simak pelan-pelan. Kalau belum mengerti, boleh diulang-ulang videonya ya, supaya kalian memahami. Kalau nggak ngerti, bisa WA Pak Guru. Oke, nah kita akan lanjut. Menentukan bentuk umum atau rumus suku ke N dari suatu baris bilangan. Ya, jadi kita akan menentukan bentuk umum atau rumusnya. Contoh begini kan. Tentukan rumus suku ke N dari suatu barisan bilangan 5, 8, 11, 14 dan seterusnya. Kita buat diketahui A-nya 5, B-nya 3. Kenapa 3? 5 ke 8 tambah 3, semua tambah 3. Cepat ya. Ditanya suku ke N, gampang, kurang tahu, masih belum tahu. Maka pasang rumusnya kita masih sama menggunakan rumus yang tadi. UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Masih sama ini rumusnya. UN sama dengan A nya berapa? 5, tulis 5. Nah, kita N min 1 kali B nya berapa? 3, tulis di 3. Ingat ini berlaku perkalian suku 1 dengan suku 2. Maka kita kerjakan yang perkalian dulu. N kali 3, 3N. Min 1 kali 3, 3. Oke, habis di sini kerjakan suku sejenis. Yang mana yang sejenis? Yang 5 dengan yang min 3. Maka 5 kalian kurangi 3, dia akan jadi 2. 3-nya tetap ditulis. Maka UN sama dengan 3N tambah 2. Jadi rumus suku ke N dari barisan bilangan di atas adalah UN sama dengan 3N plus 2. Kita akan lanjutkan ini contoh yang kedua. Nana, perhatikan. Tentukan rumus suku ke N dari suatu barisan bilangan 21, 19, 17, 15 dan seterusnya. Maka kita akan buat diketahui nilai A nya 21, bedanya min 2. Maka ditanya rumus suku N nya, kita akan jawab sekarang. UN sama dengan A plus kurung buka N min 1 dikali B. Rumusnya tinggal diganti nilainya. UN sama dengan A nya 21 tambah N min 1 kali 2. N kali min 2, min 2N. Min 1 kali min 2 positif 2. Min kali min plus ya, 1 kali 2, 2. Sampai di sini kalian kerjakan suku yang sejenis. Min 2N nya suruh tulis min 2N, tetap tulis 21 tambah 2 berapa? 23. Jadi rumus suku ke N dari suatu barisan atas adalah
UN sama dengan min 2N tambah 23 tadi. Oke, sekarang kita akan ke barisan aritmatika bertingkat 2. Jadi yang tadi kita belajar yang barisan aritmatika yang sederhana, ini barisan aritmatika bertingkat 2. Bagaimana sih contoh barisan aritmatika bertingkat 2? Ini contohnya. Kita buatkan contoh buat kalian biar kalian tahu. Contoh yang A, 1, 3, 7, 13, 21 dan seterusnya. Dan ini kalau kalian lihat 1 per 3 ini bertambah di bawah, jadi jaraknya 2, 3 per 7 jaraknya 4, 7 ke 13 jaraknya 6, 13 ke 21 jaraknya 8. Jadi jaraknya berbeda-beda. Kalau sebelum-sebelumnya kan jaraknya selalu sama, jadi ini jaraknya berbeda. Maka ini kita buat lagi, kita cari lagi jaraknya. 2 ke 4 jaraknya 2, 4 ke 6 jaraknya 2, 6 ke 8 jaraknya 2. Nah setelah di sini baru dia sama jaraknya. Jadi ini dinamakan barisan aritmatika bertingkat 2. Perhatikan lagi contoh yang B. 6, 9, 14, 21, 30 dan seterusnya. 6 ke 9 berjarak 3, 9 ke 14 berjarak 5, 14 ke 21 berjarak 7, 21 ke 30 berjarak 9. Jadi sama jaraknya berbeda-beda. Dan yang di bawahnya ini kita lagi cari jarak antara kedua sukunya. 3 ke 5 berjarak 2, 5 ke 7 berjarak 2, 7 ke 9 berjarak 2. Ini dinamakan barisan aritmatika bertingkat 2. Ya, oke, kita akan lanjutkan. Nah, ini rumusnya. Jika dia barisan aritmatikanya bertingkat 2, maka ini rumus suku n-nya. Pak Guru kasih rumus cepat ya. UN sama dengan A plus kurung buka N-1 kali B tambah kurung buka N-1 dikali N-2 untuk dibagi 2 dikali C. Keterangan A-nya adalah suku pertama, B itu adalah beda. Aku jelaskan nanti mana bedanya dimaksud. C itu adalah beda yang tetap atau konstan. N itu banyak suku. Ini adalah suku ke N. Contoh. Tentukan suku ke-20 dari pola bilangan 6, 9, 14, 51, 30 dan seterusnya. Kita akan bahas ini. Oke, kita akan coba menerapkan rumus barisan aritmatika bertingkat 2 tadi. Kita buat dulu diketahuinya. Tadi barisannya 6, 9, 14, 21, 30 dan seterusnya. Maka ingat, kita cari dulu nilai A, B dan C nya. Kita cari nilai A, yang mana A itulah suku pertama. Berarti 6 adalah A. 6 nya adalah A suku pertama. B nya yang mana Pak? Ya, B itulah jarak ya. Bedanya itu jarak. B, jarak yang pertama. Berarti 6 ke 9 itu jarak 3. Jadi pakai 3 nya, jangan pakai 5 nya, salah. Lalu pakai yang di depan. Ya, yang awal. C nya ini C, bukan C. Jadi C itu adalah beda yang konstan, beda yang sama. Jadi ya sama. Yang tetap 2, 2, 2 jadi sama. 3, 5, 2 jadi C nya adalah 2. N nya 20. Kenapa 20? Karena ditanya suku ke-20. Nah, pasang rumusnya. N sama dengan A plus N-1 kali B tambah N-1 kali N-2 per 2 dikali C. 20. N-nya diganti dengan 20. A-nya ganti dengan 6. N-nya 20 diganti. B-nya diganti dengan 3. Dan N-nya diganti dengan 20. Semua diganti 20. Sampai di C. C-nya kita ganti dengan 2. Karena C-nya nilai C-nya adalah 2 ya. Oke.
Sekarang baru kita operasikan. Kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. 6 yang tetap ditulis. 20 kurang 1, 19. Kita kalikan 3 ya. 20 dikurangi 1, 19. 20 dikurangi 2, 18. Ini 2 ini kita coret, kita bagi ya. Ini habisnya. Mana 2-nya habis? 2 bagi 2 habis. Maka kita kerjakan dulu yang perkalian. 6 yang tertulis, 19 dikali 3 ditambah 19 kali 18, 342. Jadi suku ke-20 ini kita jumlahkan semua. Suku ke-20 dari baris yang di atas adalah 405. Oke, kita ke deret sekarang. Di barisan aritmatika sudah selesai. Nanti kalau ada yang tidak bisa atau kurang pahami, boleh tulis di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar atau bisa langsung hubungi Pak Guru terkait dengan barisan aritmatika. Sekarang kita akan ke deret aritmatika. Ini definisi deret aritmatika. Jika barisan aritmatika itu ditulis dengan 1,2,3, maka deret aritmatika itu ditulis dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai ditambah n. Ingat kalau barisan itu pakai koma, 1, 2, 3, maka deret ditulis dengan 1 tambah 2 tambah dan seterusnya ya. Ya. Deret aritmatika adalah jumlah n suku pertama dari barisan aritmatika. Jadi dia jumlah. Ingat, deret itu berbicara tentang jumlah. Ini harus kamu ingat. Deret itu berbicara tentang jumlah. Ya. Deret aritmatika itu lambangnya dengan SN. Kalau barisan UN. Kalau deret SN. Ya. Ya. Nah, ini rumus deret aritmatika. Ya. Rumus deret aritmatika ini rumusnya. Ada 2. SN sama dengan N per 2 kali kurung buka A ditambah UN. Atau SN sama dengan N per 2 kali kurung buka 2A tambah kurung buka N kurung buka kurung. Jangan bingung dulu lihat rumus ini. Sebentar Pak Guru akan ajarkan bagaimana cara menerapkannya. Ya, mana cara menerapkan rumus ini. Tenang saja. Simak videonya baik-baik. Dengan keterangan SN-nya adalah jumlah N suku pertama, A itu adalah suku pertama, B itu adalah beda, UN itu adalah suku ke N, dan N adalah banyak suku. Contoh, tentukan jumlah 100 suku pertama dari deret 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya. Kita akan coba buat diketahui dulu. Diketahui A-nya 2, B-nya ingat rumus beda, 2 dikurangi 1, 4 dikurangi 2, jadi bedanya 2 ya. N-nya 100. Ditanya SN, kenapa SN kok nggak UN? Karena jumlah ada di soal kalimat jumlah. Jika ada kalimat jumlah, maka yang dicari adalah SN bukan UN ya. Kita akan jawab rumus. SN sama dengan N per 2 kali kurung buka 2 kali A tambah N-1 dikali B. Karena ditanya S100, 100 dibagi 2 kurung buka 2 kali 2 tambah 100 kurang 1 dikalikan 2. Oke, pelan-pelan kita bagi 100. Jika dia bisa dibagi, kalian bagi saja ya. 100 bagi 2 bisa dibagi, hanya 50. 2 dikali 2 bisa 4. 100 dikurangi 1 bisa 99 dikali 2. Kerjakan yang dalam kurung dulu. Kerjakan yang dalam kurung dulu ya. Ini yang dikerjakan dulu. Maka
kalian. 99 kali 2 berapa? 198. 4 ditambah 98 berapa? 202. Kali 5 dikali 202 berapa? 10.100. Jadi jumlah 100 suku pertama dari deret di atas adalah 10.100. Oke, ini contoh yang kedua. Sekalian lihat. Hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Nah, kita akan jawab sekarang. Perhatikan dengan baik. Ini agak sulit. Bilangan asli kelipatan 3. Kita cari dulu berapa sih, atau berapa saja bilangan asli yang berkelipatan 3. Maka kalian cari. Yang kelipatan 3 pasti. 6, 9, 12, seterusnya sampai terakhir adalah 99. Dari sini kita peroleh suku pertamanya adalah 3, bedanya adalah 3. Kenapa 3? Karena 3 ke 6 bertambah 3 semuanya berjarak 3. Nah, dan UN-nya adalah 99 karena suku terakhirnya itu 99. Kita nggak tahu N-nya ada berapa. Oke, kita suruh cari SN. Tanya SN karena disuruh menghitung jumlah. Maka SN sini. Jawab. Sebelum kita mencari SN, kita wajib mencari N-nya dulu. Berapa ada suku, berapa ada banyak suku dari bilangan kelipatan 3 yang kurang dari 100. Kita harus cari dulu banyak sukunya. Sebelumnya sudah Pak Guru ajarkan ya caranya mencari banyak suku. Bisa dilihat. Sebelumnya kita pasang rumusnya. UN sama dengan A plus kurung buka N min 1 kali B. Rumusnya UN-nya berapa? 99. 9 sama dengan 3 tambah N min 1 dikali B. Ini kita berikan N kali 3 ya N min 1 kali 3 min 3. Maka di sini kita kerjakan sejenis. 3 dengan min 3 nya sejenis, maka hasilnya 0. Maka di sini 99 sama dengan 3N. N sama dengan 99 dibagi 3. Maka di sini 33 sama dengan N. Jadi banyak sukunya ada 33. Ini baru mendapatkan banyak suku. Kita belum mendapatkan jumlah. Kita akan cari jumlahnya sekarang. Jumlah dari deret tersebut berapa? Kita akan cari. Pasang rumus SN. Pasang rumus yang pertama. SN sama dengan N per 2 kali kurung buka A tambah N. Nah, N-nya diganti. Kenapa S 33? Karena tadi dapatnya N-nya 33. Jadi dengan 33 per 2 kali A-nya berapa? 3 tambah N-nya berapa? 99. Pak Guru ini nggak bisa dibagi 33 sama 2-nya, ya biarkan aja dulu, jangan dipikirkan. Kerjakannya dalam kurung. 3 tambah 99 102. Ini kalian bagi 102 dengan 2-nya bisa 51. 33 dikali 51 ini adalah 1683. Jadi jumlah bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 adalah 1683. Baik, itu tadi anak menjelaskan terkait dengan barisan dan deret aritmatika. Harapkan kalian mengerti dan menyimak dengan baik video yang tadi. Ini Pak Guru sudah buatkan latihan soal buat kalian. Silahkan dicoba untuk mengasah kemampuanmu. Apakah kamu mengerti apa yang Pak Guru jelaskan dengan tadi, dengan materi tadi? Itu bisa dicek ya. Ini dia latihan soalnya, bisa dicoba. Ini dia latihan soalnya. Lagi bisa dilihat ya. Ada beberapa soal, silahkan dicoba. Jadi kalau ada yang tidak mengerti, silahkan tanyakan kepada Pak Guru langsung.
bisa ditulis di kolom komentar yang mana mau dipotong rata ya. Terus untuk tugas atau LKPD-nya nanti Pak Guru akan upload langsung di Google Classroom-nya. Silakan kalian buka Google Classroom-nya supaya kalian dapat melihat tugas yang Pak Guru posting. Baik, sekian untuk pembelajaran kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar dengan barisan dan deret geometri. Semoga kalian dapat memahami apa yang aku jelaskan tadi. Terima kasih.